Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Astrologi seri ke-197. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Astrologi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, saya Dr. Rurnisa bisa kembali hadir di layar Zoom Anda semua. Tentunya sore ini kita akan berbincang-bincang bersama Astrologi. Dan tidak bosan-bosan kami mengaturkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang tidak bosan-bosan mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan baru pada kanker endometrium, tes MMR, MSI, dan imunoterapi. Baik, di sini sudah hadir dua orang narasumber yang akan berbagi ilmunya dengan kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Dr. Widyorini Lestari Hanafi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Selamat sore Dr. Widyorini. Selamat sore, Dokter Nisa. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Dr. IGD Sastrawinata, MBiomed SPOG spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di RSUP Profesor Dr. IGN Ngurah Denpasar. Selamat sore Dr. Sastra. Selamat sore. Selamat sore. Burem ya, sorry. Saya edit sedikit. Selamat sore, Selamat sore. Dr. Karunisa, Dr. Widyorini, Dr. Taufan, Prof, Oke. dan teman-teman semua. Salam Rahayu. Terima kasih Dr. Sastra. Baik, yang akan menjadi moderator pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Mungkin Prof Haryono akan segera menyusul ya, join sebentar lagi. Baik, kepada seluruh peserta Zogi, jangan lupa untuk mengakses akun pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir, kemudian nanti akan secara otomatis tercatat untuk kehadirannya. Dan apabila ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita memulai presentasi dan diskusi pada sore hari ini, saya akan mengundang perwakilan dari pengurus Sogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sogi kepada Dr. Widyorini Lestari Hanafi, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami perkenankan untuk memberikan sambutan. Silakan Dr. Widyorini. Ya, terima kasih Dokter Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada sore hari ini, eh, kembali kita bertemu lagi ya di Ashogi seri ke-197, di mana pada sore hari ini kita akan membahas kanker endometrium. Kemudian di sini difokuskan untuk pemeriksaan MMR dan atau MSI serta eh, apa saja yang terapi atau imunoterapi yang dapat kita berikan pada kanker endometrium. Jadi kebetulan harusnya moderator Prof. Haryono Winarto, tapi beliau sedang ada acara sebentar, nanti kemungkinan beliau menyusul. Jadi pada sore hari ini kebetulan saya dan Dokter Sastra diminta untuk memberikan sedikit atau refreshing penyegaran pada teman-teman ginekologi onkologi dan juga mungkin pada teman-teman Objin yang sudah sering mengikuti ASHOGI tentang pemeriksaan salah satu uh, molekuler pada kanker endometrium dan pemberian imunoterapi pada kanker endometrium. Mungkin karena saya membawakan untuk pemeriksaan MMR, saya kira saya dulu ya Dokter Sastra ya.
Siap, Dokter Widyoruni. Ya, Kita, baik. kita santai aja, Dokter Widyoruni. Ya, Nah, nggak usah oke. tegang-tegang. Jadi Oke, singkat-singkat saja. Habis itu saya juga singkat, diskusi selesai. ya, Silakan ya, oke. Dok. Saya izin share ya. Jadi, langsung host kita di Dok ya. Langsung host sama Dokter Kurnia bertiga ya. Oke, langsung. Nah, Ya, nih, nah, silakan Dok. oke. Udah terlihat ya? Jelas Dok, jelas. Oke. Ya, ini singkat saja ya. Ini salah satu pemeriksaan molekuler pada eh, kanker endometrium. Jadi ini singkatnya bahwa memang kanker endometrium ini kasusnya makin meningkat ya. eh, Bersamaan dengan peningkatan mungkin peningkatan pola hidup juga ya di masyarakat kita. Semakin tingginya angka obesitas, angka diabetes ya, sehingga peningkatan juga kejadian angka kanker endometrium. Ya, ini untuk yang global incidence, ini memang di daerah Eropa, Amerika itu meningkat ya atau paling banyak. Dan kemudian di daerah Asia itu mulai juga meningkat ya karena adanya mungkin eh, perubahan juga ya pola makan. Jadi memang lifestyle banyaknya makanan fast food ataupun yang cepat saji, hidangan cepat saji, sehingga juga mengubah pola hidup dari lifestyle dari para perempuan ya. Ini Vigo staging, ini hanya sekilas bahwa memang ada perubahan dari Vigo atau staging kanker endometrium yang tadinya 2009 kemudian menjadi 2023 di mana di situ juga dimasukkan untuk pemeriksaan molekuler. Nah, ini ada transformasi ya, yang tadinya pada awalnya hanya pemeriksaan histopatologi, kemudian tahun 2013 mulai dilakukan pemeriksaan molekuler, ya, kemudian dengan adanya penelitian Portek, kemudian juga di situ didapatkan Mortek molekular klasifikasi, kemudian juga dari Vancouver Group molekular klasifikasi yang memasukkan imun histokimia P53, MMR, dan POL notation. Dan kemudian sejak tahun 2020 molekuler ini juga dimasukkan di histopatologi sesuai dengan rekomendasi WHO dan juga mulai dimasukkan ke ESGO guidelines, NCCN guidelines ya. Nah, ini kalau kita sedikit, jadi kalau pada pemeriksaan biomolekuler pada kanker endometrium bahwa yang dengan polmut positif itu memang mempunyai recurrence free survival yang lebih baik. Yang kemudian nomor duanya yaitu yang non-spesifik molekuler dengan estrogen reseptor positif, kemudian MMR defisien. Lalu yang P53 abnormal itu dibandingkan dengan yang kedua, jadi dari Polmut dan MMR itu yang lebih buruk. Kemudian juga ada NSMP yang dengan reseptor estrogen reseptor negatif. Nah, ini sedikit mungkin tentang siklus sel, karsinogenesis, di mana apabila terjadi defek DNA akan terjadi repair ya, repair mekanisme dari DNA, itu dilakukan oleh P53. Nah, apabila terjadi mutasi P53, maka akan sel-selnya akan berkembang, sehingga tidak terkontrol dan menyebabkan kanker. Nah, bagaimana dengan MMR? Nah, ini kalau misalnya terjadi adanya mismatch ya pada DNA, maka akan PCNA ya, PCNA ini akan berusaha untuk merepair dengan
mengumpulkan nih protein-protein yang pada akhirnya akan terjadi. Nah, apabila terjadi gangguan pada mismatch repair ini, maka tidak akan terjadi ya repair daripada sel yang terganggu, sehingga akan terjadi pembentukan sel-sel kanker. Nah, ini apabila terjadi DNA break ya, apabila proficient mismatch repair kompleks, maka akan terjadi reparasi DNA secara sukses. Akan tapi apabila mismatch repair kompleks ini terjadi defisiensi ya, jadi protein-protein ini jadi tidak bisa memperbaiki nih DNA break-nya ini ya, kesalahan daripada replikasi DNA sehingga terjadi DNA defect. Nah, ini juga DNA mismatch repair defisiensi yang kemudian bisa juga terjadi yang disebut instability dari microsatellite region atau MSI H atau dMMR. Nah, ini juga ini ya, jadi mismatch repair mekanismenya perbaikan sel di mana di situ ada protein ya, tadi sudah dari gambarnya ada MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Nah, apabila terjadi defisiensi mutasi sehingga terjadi error, ketidakstabilan genomik dan pembentukan tumor. Nah, untuk microsatellite instability, jadi pada keadaan mismatch repair itu terjadi pengulangan ya, pengulangan sequence. Pengulangan sequence terjadi repetisi, repeat insertion deletion error. Nah, akibatnya tidak terjadi DNA yang diinginkan. Nah, ini distribusi ya, macam-macam distribusi dari Polmut, MMR, P53 dan NSMP. Biasanya di high grade endometrium ya, di type 1 ini Polmut 12%, kemudian MMR 39%, P53 21%. Untuk yang Seros ya, Seros ini ditemukan P53 yang abnormal ini hampir 100%. Nah, ini adalah WHO diagnostik algoritma dari kanker endometrium. Jadi sebenarnya kita pemeriksaan adalah Polmut ya, Polmut apabila ada pol mutation, kalau pol tidak terjadi polmut, maka kita tes dengan MMR. Apakah terjadi defisiensi MMR atau tidak? Kemudian kita tes dengan P53. Jadi P53 terdapat abnormality atau mutan atau tidak. Kalau tidak terjadi ketiga-tiganya, maka kita tes dengan hormon, yaitu estrogen reseptor. Adanya positif ataupun negatif. Ya, ini adalah tadi secara dengan disandingkan dengan stadium ya. Pada yang grup 1 apabila didapatkan MMR abnormal, P53 abnormal, maka dites dengan Polmut. Memang pemeriksaan Polmut ini belum bisa diakses secara secara mudah ya, karena pemeriksaannya juga mahal ya, pemeriksaan mahal dengan sequencing itu bisa 30-35 juta. Kemudian untuk yang MMR dan P53 itu mungkin masih bisa diakses pemeriksaannya dengan harga yang lebih murah daripada pemeriksaan Polmut. Nah, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan molekuler apabila memang mampu. Tetapi apabila tidak, maka tata laksana dari kanker endometrium masih merujuk pada NCCN guideline yang tidak berpatokan pada pemeriksaan molekuler ya. Ya, ini fungsinya dari pemeriksaan MMR ini adalah
untuk sebagai apa namanya terapeutik ya, untuk penentuan terapi, di mana pada yang MMR, di MMR itu respon terhadap imunoterapinya ini akan lebih baik. Jadi responsif terhadap imun checkpoint inhibitor. Sehingga pada MMR defisiensi maka pemberian imunoterapi akan jauh lebih baik. Ya, demikian. Mungkin nanti untuk pemberian imunoterapi akan diberikan oleh Dokter Sastra. Silakan Dokter Sastra dilanjutkan saja. Baik, terima kasih guru saya, senior saya, Dr. Widyorini. Salam kenal. Oh, Prof, aduh, Maha Guru datang, Prof Haryono. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Mohon maaf. Selamat sore, ya. Sudah mulai dulu nih, Prof. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya terima kasih sekali karena Dokter Widyor ini sudah bersedia tadi mengganti saya dulu. Karena memang tadi masih ada rapat-rapat segala macam. Ya. Silakan berikutnya Dokter Sastra ya. Izin, Prof. Ya, silakan Prof. Dokter Sastra. Dr. Yuk. Widyorini, terima kasih. Apakah slide saya terlihat? Prof, Dr. Widyorini, Terlihat ya. Anissa. Terlihat, Dokter Sastra jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Selamat sore untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan tentang pemaparan dari Dr. Widyorini tentang rasionalisasi pemberian imunoterapi. Nanti ingetin nih, kita minta sendiri aja deh sama dokter itu. Siap, Ya, Prof. Pada kasus endometrial cancer, ya, khususnya dalam hari ini adalah yang advanced stage dan recurrent endometrial cancer, karena early dan stadium 2 saya rasa cukup baik prognosis dan harapan hidupnya. Ya. Nah, ini sedikit data mungkin dari disampaikan oleh Dr. Widyoroni bahwa stadium lanjut 3-4 respons kemoterapi operasi kurang terlalu baik dan rekarensinya pun cukup tinggi, rata-rata dikatakan 17-42% harapan hidup dalam 5 tahunan, sehingga menjadi challenging ke depannya apakah ada tambahan terapi pada kanker endometrium. Nah, seperti yang disampaikan oleh senior Dr. Widyorini bahwa arah kiblat kita sedikit berubah ya, karena keputusasaan sih sebenarnya, putus asa apalagi yang mau dilakukan ya gitu ya. Sebenarnya endometrial cancer termasuk yang responnya bagus ya Dr. Widyorini ya, di early stage ya. Tapi belakangan belakangan ini kok agak unik ya, kok stadium 1 tapi recurrent, stadium stadium lanjut tapi kok nggak kambuh-kambuh. Nah, makanya adalah ide untuk mengecek genetical testing yang meliputi polymutation, kemudian MMR, P53, dan yang terakhir adalah NSMP yang tidak masuk ke 3 kategori di atasnya. Nah, Pole dan P53 mungkin dibahas di tempat yang berbeda ya. Ini kita membahas tentang MMR karena terkait dengan pemberian imunoterapi yang akan saya sedikit paparkan. Ini sama ya. Jadi traditional aspects itu staging, kemudian histopatologi, grading, LVSI, deep myometrial invasion, tapi approach terbaru adalah molecular analysis berbasis genotyping. Ya. Nah, ini sudah dibagi menjadi beberapa kelas, ya tadi disampaikan juga oleh Dr. Widyorini ya. Menurut TGKA tergantung daripada yang mana mengalami abnormality ya. Jadi ada yang mengecek pertama polymutation dulu, P53 dulu, ada yang MMR dulu, yang mana aja boleh. Jadi secara umum dibagi, kalau dia poly abnormal atau mutation dia kelas 1 biasanya prognosisnya baik. MSI instability yang dikenal dengan defisiensi MMR biasanya targeted untuk imunoterapi lebih baik. Yang terakhir yang P53 mutation biasanya prognosisnya lebih buruk. Yang terakhir baru tidak terclassified yang masih abu-abu. Nah ini, jadi topik kali ini kita yang membahas tentang yang MSI hypermutated ini. Jadi angka kejadiannya berdasarkan evidence 20-30% ya dari seluruh kasus endometrial cancer. Ada 4 gen yang terlibat, itu dikatakan adalah terkait dalam grup MMR, mismatch region ya, adalah MLH1, PMS2, MSH2, dan MSH6. Nah, ini yang dinilai pada pemeriksaan IHK nanti teman-teman. Jadi
apakah dia mengalami defisiensi MMR. Ada 4 gen yang dilibatkan. Pertemuan kemarin ada yang cukup 2 aja dari 4, ternyata tidak, harus ke 4-4-nya ya, karena begitu 2 mutasi ini tidak, tetap ada jalur yang berbeda akan masuk, jadi tetap harus 4 itu dicek. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Dr. Widyorini bahwa satu konsep yang ingin disampaikan sebelum memahami tentang MMR ini, bahwa kita ketahui bersama yang namanya DNA ada proses replikasi ya, replikasi, dan replikasi itu seringkali error macam berbagai macam mekanisme, entah stres, entah dia kelupaan, entah dia trauma dan lain sebagainya, dan radikal bebas dan lain sebagainya, menyebabkan DNA replikasi error. Jadi pembacaan asam basanya yang nggak cocok gitu misalnya. Nah, hanya saja pada kondisi di mana MMR gen, jadi MMR gen ini terlibat untuk memperbaiki DNA replikasi yang error tadi, teman-teman. Nah, kalau MMR gen ini dia baik, bahasanya proficient, maka dia mampu mengganti yang benar. Nah, mampu koreksi lah gitu, sehingga terjadi repair, ya kembali pulih gitu ya, pasangan asam basa. Hanya saja kalau ternyata terjadi defisiensi dari mismatch region yang kita kenal dengan DMMR ya. Nah, ini cilakanya dia tidak mampu memperbaiki, terjadilah yang namanya instabilitas mikrosatelit dalam DNA. Nah, ini yang dikenal dengan MSI high burden. Nah, ini yang dikatakan dia mengalami DMMR, defisiensi mismatch region. Nah, inilah yang bersifat sangat antigenik, hiperantigenik, sehingga mampu menjadi target imunoterapi. Itu target daripada pemberian imunoterapi pada kasus DMMR atau MSA yang high burden, itu konsepnya. Nah, ini dia, key point proteinnya ada 4, teman-teman. Jadi yang pertama adalah MLH1, PMS2, MSH2, dan MSH6. Pemeriksaannya cukup IHK, jadi ada IHK, ada PCR. Jadi yang direkomendasikan IHK saja cukup. Jadi IHK itu ada 4 marker tadi. Kalau keempat-empatnya terekspresi, berarti dia proficient. Tapi kalau 1 atau lebih tidak terefleksi, sudah dikatakan dia DMMR atau defisiensi MMR. Terus bagaimana peranan imunoterapi? Tadi dijelaskan bahwa yang abnormalitas itu adalah yang DMMR, karena dia bersifat sangat antigenik, sehingga mampu menjadi target imunoterapi. Apa saja dan bagaimana saja mekanisme imunoterapi secara Sastra, maaf, ini slide-nya jalan nggak ya? Slide. Nggak jalan, Dok. Mohon maaf, Prof. Nggak jalan, Prof. Atau saya aja yang nggak dapat ya? Izin? Iya, nggak jalan. Nggak jalan. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Izin, Prof. Izin, mohon maaf. Ya, silakan ya. Maaf, Prof. Dr. Widyorini, apakah terlihat? Ya. Jelas. Sudah terlihat. Ya. Tadi sampai sini ya, Prof. Dokter, mohon maaf apa sebelumnya? Nggak apa-apa. Lanjut aja. Nggak apa-apa. Maaf ya. Maaf ya, Prof. Ya, lanjut ya. Ya, baik. Jadi targeted pada imunoterapi pada kondisi tadi ya, MMR, DMMR itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah PD-1 inhibitor, PDL1 inhibitor, dan tirosin kinase inhibitor ya. Seperti kita ketahui bersama, ada konsep ya bahwa sel tumor dia memiliki PDL1, jadi punya ligan, itu konsepnya dulu. Sedangkan pada sel T-sel kita ya, T-sel yang imun kita itu dia memiliki reseptor PD-1. Nah, itu yang ditarget ya. Jadi secara alamiah tumor itu mampu mengaktifasi dari sel T dengan cara mengikatkan ligan PDL1 pada PD-1. Nah, itu. Mekanisme imunoterapi yang pertama adalah PD-1 inhibitor dengan cara mengikat atau menempati reseptor PD-1 pada T-sel. Sehingga PDL1 pada tumor sel tidak akan mampu inaktivasi dari ada pemberian imunoterapi Pembro dan Dostar 5. Nah, yang kedua,
PDL1 inhibitor. Jadi yang dibloknya adalah pada tumor selnya. Jadi PDL1 pada sel tumor yang diblok oleh PDL1 inhibitor, sehingga dia tidak mampu mengikat reseptor PD1 pada sel T yang berujung pada tidak mampu melakukan inaktivasi pada sel T, itu pada durvalumab. Yang terakhir adalah levantinib, yaitu tirosinase kinase inhibitor. Pada permukaan dia mampu menginaktivasi VEGF, FGFR, PET, dan KIT yang berperan dalam meningkatkan angiogenesis dan proliferasi pada sel, sehingga harapannya sel malignan tidak akan bertumbuh dan mengalami migrasi. Terlihat, Prof? Dr. Widirini, slide-nya? Terlihat Terlihat, Bu. ya? Oke, saya izin lanjutkan. Terlihat. Nah, terus bagaimana treatment option pada kasus MMR? Kita sudah sampaikan MMR ada yang profisien dan defisiensi. PMMR yang profisien, DMMR yang defisiensi. PMMR dikatakan profisien apabila 4 IHK marker MLH, PMS2, MSH2, dan MSH6 terekspresi. Itu dikatakan PMMR. Secara umum, tata laksana adalah tata laksana surgery, kemoradiasi pada kasus yang high intermediate risk. Jadi tata laksana masih standar. Nah, beberapa rekomendasi terkait imunoterapi memang diberikan ya pada GOG 209 publish 2020. Secara umum memang bisa diberikan PD1 maupun PDL1 inhibitor, hanya saja efikasinya masih terbatas. Keynote 775 mendapatkan sedikit berbeda ya. Pada PMMR dilakukan terapi standar plus levantinib. Nah, levantinib ini tirosin kinase inhibitor, dan PD1 yaitu Pembro ternyata mampu meningkatkan PFS mencapai 6,7%. Ya, dikatakan bahwa pada PMMR pun ternyata pemberian targeted atau imunoterapi ICI ini bermanfaat walaupun tidak sebaik pada kasus di MMR. Bagaimana DMMR? Tadi pada DMMR, MMR mutasi atau defisiensi MMR terjadi pada 20-30% kasus endometrial cancer dimanapun itu. Salah satu konsep yang penting bahwa pada kasus di MMR terjadi MSI, microsatellite instability yang high burden. Ini yang bersifat sangat antigenik, dan ini menunjukkan bahwa imun mampu bekerja di sana. Dikatakan better response pada imunoterapi, ya. Sehingga berdasarkan evidence nanti di belakangnya efektif sekali pemberian Pembro, PD1, PDL1 pada kasus-kasus yang di MMR, terutama advanced stage dan recurrence. Nah, ini ada banyak ya, ada banyak trial. Jadi saya beberapa saja. Ini yang lama itu Keynote 158 dan 68. Nyatakan sama ya, pemberian targeted terapi imunoterapi, Pembro, levantinib, dan kemoterapi meningkatkan 18,7, responnya lebih baik dibandingkan kemoterapi standar. Kemudian Garnet Trial dan Keynote 158 juga sama dengan memberikan dostarlimab. Dostarlimab ini PD-L1 inhibitor, dan ditambah juga dengan kemoterapi standar, meningkatkan respon dibandingkan dengan hanya kemoterapi standar pada yang di MMR atau MSH yang high burden. Nah, 3 penelitian terbaru itu ada NRG GIO18, Ruby Trial, dan Duo-E Trial. Nah, ini masih ongoing research ya, fase 3, menyatakan hampir yang sama pada pemberian imunoterapi. Yang NRG GIO18, pemberian Pembro plus Paclicarbo pada advanced dan recurrence endometrial cancer, depend on tergantung dari status MMR, ternyata kedua-duanya memperoleh hasil yang baik. Hanya saja tetap pada yang di MMR, overall response rate-nya 82%, lebih tinggi dibandingkan dengan yang PMMR sebesar 71%, tapi dua-duanya bermanfaat. Pada Ruby, dia menggunakan dostarlimab. Ya, tadi pada NGGO18 dia Pembro, sedangkan pada Ruby dia menggunakan dostarlimab, ya, beda cuma PD1 dan PDL1-nya saja. Dua-duanya responnya baik, terutama pada yang DMMR. Yang terakhir adalah pada Duo-E. Duo ini lebih kompleks lagi, dia membagi menjadi 3 lengan, ya, yaitu kemoterapi, durvalumab, kemoterapi only, kemoterapi durvalumab plus olaparib atau PARP inhibitor. Nah, pada Duo-E, nah ini sedikit agak diperdalam karena yang penelitian terakhir dia membagi 3 lengan. Yang pertama adalah kemoterapi ditambah dengan kemoterapi kemoterapi durvalumab, kemoterapi durvalumab plus olaparib. Penelitian ini agak unik karena melibatkan ras Asia juga, bukan hanya Eropa, tapi
Asia termasuk Indonesia. Ini data-datanya. Didapatkan PFS yang cukup baik ya, cukup tinggi pada pemberian kombinasi dengan durvalumab dan durvalumab plus olaparib. Nah, terus bagaimana ini dari pemaparan tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Yang jelas terkait dengan status DMMR dan PMMR ini penting ya, karena begitu DMMR dikatakan high immunity, high immunogenicity, respon terhadap imunoterapi, sehingga pemberian checkpoint inhibitor tadi pembro, durvalumab, dostarlimab itu cukup berespon dibandingkan dengan apabila hasilnya adalah PMMR. Bagaimana dengan yang PMMR sebelah kanan? Less responsive, kurang responsif terhadap ITSI saja, sehingga harus ada kombinasi terapi yang lain. Tetapi goal pada PMMR juga dapat diberikan ITSI. Tujuannya adalah menurunkan resistensi mekanisme dengan pemberian tata laksana sebelumnya atau yang lain, sehingga pemberian imunoterapi juga dapat diberikan. Terakhir, bahwa pemberian MMR ini sangat penting, pemeriksaan MMR penting karena menentukan targeted terapi dan respon. Dan based on ESGO, ini juga pengklasifikasian berdasarkan MMR direkomendasikan di mana pada kasus DMMR, kemoterapi sudah ditambahkan dengan ITSI dan tambahan kombinasi ITSI yang lain beberapa mulai dari pembro, durvalumab dan limfadinib. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada guru moderator Prof. Haryono. Silakan Prof. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Dokter Sastra ya. Jadi sudah dengan sangat jelas sekali ya menjelaskan mengenai di MMR ya terutama ya. Eh, Sekarang mungkin kita jawab dulu nih ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis ya ini ya. Ini. Oke, ini ada yang belum dijawab nih mengenai pemeriksaan MMR, MSI sudah dikerjakan rutin di Indonesia atau baru di kota besar saja. Nah, ini mungkin kalau untuk khusus pertanyaan ini nih, justru malah mungkin Dokter Sastra punya pengalaman khusus karena kan kalau di Bali itu banyak orang asing ya, banyak orang bule ya. Nah, itu gimana tuh Dokter Sastra pengalamannya? Baik, terima kasih Prof. Haryono. Silakan Dokter Sastra. Dr. Widyurni, yang pertama untuk pengalaman ini masih on proses Prof. Haryono, Dr. Widyurni. Karena tadi pembiayaan untuk IHK yang kita gunakan itu 7,5, mohon maaf menyebutkan biaya 7,5 itu dari salah satu tempat itu. Kemarin ada satu asuransi yang mengcover tapi masih prosesnya agak panjang. Ini lagi menunggu hasil untuk pemeriksaan polymutation. Satu paket dicek polymutation, MMR dan P53 itu satu pasien ada. Satu lagi sedang berpikir. Itu saja informasi dari saya Prof. Haryono. Jadi kalau untuk hasil belum sampai saat ini belum. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Widyurini. Ya, ya mungkin juga Dokter Widyurini di Darmais, apakah sudah standar atau belum dok ya? Untuk pemeriksaan ini kan Darmais kan sebagai National Cancer Center ya. Gimana Dokter Widyurini kira-kira Ya, tanggapannya makasih dok? Prof. Ya, makasih Prof. Tadi kalau mau menanggapi tadi infonya Dokter Sastra itu murah tuh. Udah 7 harga segitu, tiga pemeriksaan itu luar biasa. Kalau di kami memang belum standar pemeriksaan ya Prof ya. Karena memang kita sebagian besar juga pasiennya BPJS, artinya tata laksananya terapinya kan memang pemberian imunoterapi sehingga yang itu kan tidak di cover oleh BPJS. Kecuali kalau memang dia pasien swasta. Jadi itu individual sekali. Demikian Ya Prof. baik. Ya. Eh, nah ini mungkin karena belum ada yang nanya ini eh, kira-kira kalau menurut Dokter Widyurini ya, nanti kalau misalnya pemeriksaan ini sudah mulai nih di cover gitu ya, eh, kira-kira apakah ini akan cukup mengubah nggak nih tata laksana nih? Ini kan kita lagi didengerin nih sama yang lainnya juga nih ya, termasuk oleh para audien umum. Gimana dok kira-kira dok? Paling nggak misalnya sudah bisa periksa Pol mutation gitu.
Ya, kalau sudah bisa di cover, maksudnya Prof di cover BPJS ya, Prof? Ya, di cover Ya, BPJS kalau ya. di cover BPJS saya pikir mungkin dalam artinya kalau di cover BPJS untuk pemeriksaan-pemeriksaan molekuler artinya tidak boleh sia-sia. Jadi artinya tata laksananya pun harusnya juga harus di cover karena saya kira kalau hanya pemeriksaannya saja di cover tapi kemudian tata laksananya tidak di cover, saya kira juga eh, untuk pasien mungkin juga percuma gitu ya Prof ya. Artinya tidak tidak ada artinya kelihatannya. Jadi memang eh, mungkin kita bisa berharap supaya terapi treatment dari kanker ginekologi ini bisa kayak kanker paru gitu ya atau kanker payudara di mana pemberian terapi target, terapi imunoterapi mungkin sudah bisa di cover oleh BPJS. Ya, harapannya, Prof. Harapannya. Ya, baik, makasih. Ya memang sih kelihatannya sih kita memang terus harus ini ya, harus mengadvokasi atau mengusulkan terus deh paling nggak ya Ya, untuk supaya BPJS itu bisa memberikan juga obat-obatan yang di samping hanya kemoterapi yang klasik atau radioterapi yang klasik ya. ya, Oke. betul. Setuju. Eh, Tanggapannya gimana? Mungkin Dokter Sastra Ya, bisa menjawab juga terima kasih. mengenai kalau sekarang kan saat ini kan terutama pasien-pasien BPJS kita kan mayoritas nih ya pasien BPJS tapi nggak bisa periksa yang itu apa periksa molecular classification sehingga akhirnya berarti tetap mengikuti ya dok ya mengikuti yang apa klasifikasi sebelumnya dan Ya, pembagian high risknya itu gimana dok? Jadi apakah masih sama seperti dulu ya? ya. Kalau dokter sendiri gimana dok pengalamannya? Ya. Baik, terima kasih Prof. Izin menyampaikan pendapat Prof. Jadi yang Ya. pertama tadi luar biasa ya. Bagaimana seandainya di cover? Semoga ya, semoga di cover ya. Jadi ada tiga ya, ada tiga yang utama: polymutation, MMR, dan P53. Karena seperti kita ketahui bersama, begitu polymutation positif itu ternyata kan good prognosis ya, Prof ya, dok ya. Jadi bahkan sampai stadium 2 pun, asalkan polymutation positif, itu ajuvan kita bisa tunda ya, kita bisa ketunda kecuali kalau stage 3 dan stage 4 kita nggak berani, kita harus lanjutkan dengan ajuvan terapi. Tapi begitu stage 1 high risk, high intermediate risk, stage 2 boleh mutation positif, itu masih bisa kita untuk tidak memberikan terapi. Sebaliknya begitu early stage tapi P53-nya mengalami mutasi, tentunya dia adalah poor prognosis kan begitu Prof. Jadi sangat dipertimbangkan untuk memberikan adjuvan terapi pada kasus P53 yang positif ya. Nah, sedikit abu-abu atau mungkin targeted terapi yang tadi kita paparkan apabila MMR-nya yang positif itu, makanya ada pemberian imunoterapi. Nah, itu yang seperti Dokter Widyo ini sampaikan, itu perlu diimbangi dengan pemberian imunoterapi tambahan pada kasus MMR terutama. Tapi poli dan P53 saya rasa sangat penting karena itu menentukan ajuvan tambahan dan prognosis. Begitu Prof kurang lebih. Nah, kalau tadi Prof sampaikan, kalau belum bagaimana ya, kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Mungkin seperti itu Prof. Kira-kira. Terima kasih Prof. Dr. Widyorini. Ya, sama mungkin juga yang menarik ya. Kalau misalnya nih ada pasien, ya, jadi tapi nanggung-nanggung ya, dok ya. Dia bisa periksa molekulernya, misalnya dia periksa MMR atau bahkan P53 ya. Tapi begitu terperiksa, dia ternyata dan dia misalnya positif nih MMRD, dia tidak mampu untuk imunoterapi. Nah itu tuh gimana dok? Ada komen nggak? Atau lebih baik nggak usah diperiksa aja kalau itu. Jadi bagaimana kita memberikan informasinya ya? Gimana dok? Uh, Baik, terima kasih Prof. Mungkin Dr. Widyorini bisa menambahkan juga tadi. Jadi memang saya sih mengkaji beberapa pasien Prof. Kebetulan ada pasien ekspatriat juga, kemudian pasien luar negeri juga, suaminya yang ekspatriat juga ada. Itu memang saya sudah sampaikan dari awal, ada apa namanya targeted terapi dan juga ada pemeriksaan
yang bersifat selektif, dan bahkan kadang-kadang mereka sudah tahu duluan, Prof. Mohon maaf, kenapa dokter sastra tidak melakukan pemeriksaan IHK, begitu. Mereka tahu duluan gitu. Nah, tetapi begitu kita merekomendasikan pemeriksaan IHK, ada next plan-nya seperti Prof. Sampaikan, Dokter Widori sampaikan. Kalau ini positif, kita akan ada terapi begini. Sanggup tidak? Begitu yang kadang-kadang kita harus sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya beliau menyanggupi, ya kita akan lanjutkan. Pun tidak, ya kita sampaikan. Kalau polymutation yang positif, maka langkahnya dia good prognosis. Stadium 1, 2 masih bisa kita observasi. Begitu advanced stage, walaupun polymutation positif, tetap adjuvan terapi kita berikan. Sebaliknya, early stage pun kalau P53 yang mutasi, maka rekomendasi itu diberikan. Nah, itu di awal kita biasanya sampaikan, Prof. Nah, plus tambahan kemungkinan imunoterapi gitu sebelum melatar belakangi pemeriksaan IHK. Mungkin itu menjadi dasar, Prof. Nah, tapi kalau ternyata setelah ada hasil MMR yang defisiensi, harus imunoterapi, biasanya berpikir lagi pasien, Prof. Berpikir lagi pasiennya, Prof. Oh, ini tidak tercover pembiayaan malam, menunda, ya, seperti itu, Prof. Kemarin kebetulan ada juga yang begitu. Terima kasih, Prof. Mungkin dokter video ini Ya, ada informasi. Terima ya. kasih, Prof. Silakan dokter Widori ini, coba gimana dokter Widori ini? Iya, eh, artinya memang pada setiap pasien ya, setiap pasien selalu kita memberikan informasi bahwa bisa dilakukan pemeriksaan molekuler dengan konsekuensinya. Maksudnya artinya kalau ya kalau untuk untuk P53 berarti harus ada penambahan pada yang kanker stadiumnya awal. Sedangkan untuk yang polmut mungkin prognosisnya akan menjadi lebih baik, tapi pemeriksaan polmut eh, kalau setahu saya sih di sini masih mahal. Kalau di Bali kelihatannya kok jadi lebih murah ya, dokter sastra ya. Hmm. Jadi artinya apalagi kalau untuk yang MMR itu dengan ada penambahan pemeriksaan pemberian imunoterapi, dan kita juga sampaikan misalnya kalau memang eh, harus dilakukan imunoterapi harganya sekian-sekian. Nah, kira-kira sanggup atau tidak? Dan saya mungkin saya nggak tahu ya kalau mungkin di Cipto mungkin hampir sama dengan di Darmais. Jadi eh, Wow. apakah misalnya atau misalnya dikombinasi misalnya dia kemonya BPJS kemudian misalnya bisa dikombin dengan imunoterapi atau dengan terapi target tapi dengan skema pembayaran yang mungkin berbeda ya atau terpisah gitu ya. Em, Mungkin masing-masing rumah sakit juga punya aturannya sendiri-sendiri gitu, Prof. Ya, ya, saya setuju sekali sih. Ya, ya, kita juga biasa di RSCM pada akhirnya eh, kemonya mungkin yang masih ditanggung, gitu. Terus nanti imunoterapi kalau memang mau ditambahkan, berarti ya harus menambah biaya sendiri itu. Tapi memang itu pun juga jarang banget ya, karena harganya sangat mahal ya, kalau apalagi kalau tidak ditanggung ya, ya sih. Kira-kira, nah ini sudah sebenarnya sudah di penghujung ya. Ya, oh ini ada yang tanya lagi. Nah ini dari dokter Inayatullah. Apakah pemeriksaan ini membuat fertility sparing surgery kanker endometrium menjadi semakin lebih toleran untuk menunda terapi definitif? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi mungkin maksudnya kalau masih mau fertility sparing, terus kita dapat biopsinya dan ternyata misalnya ada pol A-nya positif gitu kan itu bagus ya. Jadi itu gimana tuh kira-kira tuh? Bakal ada perubahan nggak? Silakan mau siapa dulu nih dokter sastra atau dokter ini video ini? Ya, mungkin eh, saya coba itu ya menjawab ya. Kelihatannya kalau untuk yang fertility sparing em, mungkin akan tetap strict pada apa namanya penemuan bahwa bila masih di
terbatas di endometrium, artinya tidak ada infiltrasi ke miometrium. Itu mungkin masih bisa dilakukan fertility sparing. Sedangkan apabila sudah terjadi apa namanya infiltrasi miometrium, saya kira untuk apa namanya dilakukan konservatif memang agak sulit, Prof. Ya, Gitu. oke. Mungkin Dokter Sastra ada yang mau ditambahkan? Dokter Sastra, ada Ya, yang ya. mau ditambah? Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Dokter Widio ini sama ya, seperti Dokter Widio ini sampaikan, tetap begitu kita berpikir fertility sparing itu adalah rekarensi ya, rekarensi yang cukup tinggi ya. Walaupun stage 1A gitu misalnya, kemudian well diff, kemudian polymutation positif yang good prognostik pun ya, walaupun kita melakukan tindakan ablation gitu ya mungkin ya Prof ya, jadi ablation kemudian di ya, hysteroskopi, ablation endometrium atau excision yang meyakinkan bahwa batas marginnya sudah free gitu seandainya, tetap aja kemungkinan rekarensi itu tinggi, dan itu mungkin harus ada evidence yang kita bicara, bukan gitu Prof, data video ini. Jadi memungkinkan, tetapi semasa endometrium itu ada, kemungkinan rekarensinya cukup tinggi ya. Saya rasa, tapi kalau pasien itu memaksakan ya udah tanda tangan persetujuan untuk Ya, tindakan konservatif. Mungkin itu Prof. Ya, terima kasih ya, Prof. Video ya, ini. ya, setuju banget ya. Jadi intinya informasi ya kayaknya Dokter Sastra ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Prof. Laila nih. Bagaimana peran SPOG non-onko menghadapi pasien kanker endometrium stadium awal? Dulu sejawat non-onko dapat melakukan operasi HTSOB pada kasus yang diduga saya endometrium stadium 1A. Nah, ini gimana nih kalau menurut Dokter Widyorini dan Dokter Sastra? Ada perubahan nggak jadinya untuk yang SPOG yang non-onkologi kira-kira ya? Saya Kalau kira dia melihat low risk nih, secara klinis termasuk USG, oh ternyata low risk nih. Gimana ya enaknya ya? artinya kalau saya izin jawab ya Prof ya. Jadi Ya, silakan. jadi kalau memang sudah bisa dipastikan dari USG, kalau memang ada apa namanya fasilitas MRI mungkin lebih baik, artinya dipastikan bahwa tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening dan sudah dipastikan dia terbatas di endometrium, artinya low risk. Saya kira eh, sejawat yang non onko bisa melakukan tindakan HTSOB saja gitu. Oke, oke. Dokter Sastra, ada yang mau ditambahkan? Ya, ya, baik. Terima kasih Prof. Ya, sesuai dengan Dokter Widyo ini sampaikan ya, masih memungkinkan ya. Hmm. Jadi untuk kasus-kasus yang masih early stage, kemudian Hmm. LDIF, kemudian tadi imaging diyakinkan tidak ada kemana-mana, apalagi nanti ditambah seandainya ada target bukan IHK ya, pemeriksaan tambahan ini diyakinkan bahwa polymutation positif, wah itu saya yakin sangat memungkinkan untuk dikerjakan oleh teman-teman SPOG. Terima kasih Prof. Dr. Widya. Ya, baik, terima kasih. Ini juga berhubung waktu juga sudah hampir habis ya ini ya. Eh, Mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir kali dari untuk menutup sesi yang ini dari Dokter Widyorini dulu mungkin. Ya, makasih Prof. Ya, mungkin Hmm. take home message-nya apabila sejawat mendapatkan kasus-kasus dengan perdarahan pervaginam ataupun postmenopausal bleeding, mungkin bisa dilakukan imaging minimal USG untuk menentukan apa namanya eh, kemungkinan dari mana, dan jangan lupa juga periksa dalam vagina ya untuk melihat kondisi serviks. Nah, itu juga penting. Dan kemudian apabila yang penting juga selain imaging juga diagnostik, melakukan tindakan untuk menentukan histopatologi. Ya, Baik. ya baik. Dokter Sastra, silakan dok. Ya. Lanjut ya. Oh, ya. Saya menambahkan ya. Baik, terima kasih Dr. Widyoroni, Prof. Haryono. Jadi menambahkan karena jajanan hari ini kan eh, pemeriksaan apa namanya IHK ya, pemeriksaan khusus. Jadi jangan lupa untuk
mungkin barangkali gitu ya, ke depannya ada pasien-pasien yang berminat gitu ya untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat selektif polymutation P53 MMR, direkomendasikan saja ya, disampaikan dengan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Prof. Dr. Ya, Widirini. terima kasih dokter. Ya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kembali ke Dr. Hoirunisa. Terima kasih Dr. Hoirunisa. Baik, luar biasa apresiasi untuk para narasumber dan juga moderator kita sore hari ini. Terima kasih banyak Prof. Haryono, terima kasih Dr. Sastra, Dr. Widyorini. Jadi tadi sudah cukup banyak dibahas mengenai klasifikasi molekuler. Jadi memang sekarang punya peranan penting ya, seperti Polmut, MMR, P53 ini jadi salah satu langkah penting dalam pendekatan modern di kanker endometrium ini, karena nanti akan menentukan bagaimana stratifikasi risiko dan prognosisnya, sehingga juga mempengaruhi pemilihan terapi yang lebih presisi. Dan pada sore hari ini dibahas juga mengenai penggunaan imun checkpoint inhibitor seperti pembrolizumab, dostarlimab, durvalumab, yang juga memberikan manfaat klinis yang cukup signifikan pada kasus-kasus kanker endometrium, khususnya pada yang lanjut dan recurrent. Baik, tidak terasa 1 jam kita sudah berdiskusi dengan para narasumber dan juga moderator. Kami memohon kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa segera menyelesaikan pembelajaran. Dan jangan khawatir yang mungkin tertinggal dari awal, tidak mengikuti dari awal, bisa mengecek atau mengakses full video Zoom kita di akun ASOGI, di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri yang berikut sebelumnya. Baik, terima kasih banyak atas atensi seluruh peserta ASOGI pada sore hari ini. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Haryono. Prof. Haryono, Ya, Dr. Topan, Prof. Haryono, Dr. Sastra, Lisa. Waalaikumsalam.